Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Helmi. Kami dari kelompok 7 ingin presentasikan tentang gas alam. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Marcel Avanta, nomor 19. Saya Wabrana, Sepis Pokja, absen 12. Saya Rafa Sananya Panamda, absen 28. Saya Alif Maulana Priyansa, nomor absen 7. Nah, lanjut di sini pengertian gas alam akan dijelaskan oleh Alif. Pertama, gas alam. Gas alam adalah komponen vital untuk mensuplai energi dunia. Gas alam juga merupakan sumber energi penting untuk produksi baik bahan bakar maupun amonia. Amonia di sini seperti komponen vital untuk memproduksi sebuah pupuk. Selanjutnya ada kategori sumber energi gas alam. Nah, gas alam ini termasuk energi tidak diperbarui karena beberapa alasan. Yang pertama yaitu jumlah gas alam di bumi terbatas. Nah, yang kedua, gas alam membutuhkan waktu jutaan tahun untuk memproduksinya. Yang ketiga, gas alam sulit ditemukan. Yang keempat, gas alam berdampak buruk bagi lingkungan. Selanjutnya adalah proses pembentukan gas alam. Yang pertama adalah pembentukan organik. Gas alam berasal dari sisa-sisa organisme laut dan tanaman yang terkubur di dalam lapisan bumi selama jutaan tahun. Yang kedua adalah pembentukan minyak bumi. Proses panjang pembentukan minyak bumi juga menyebabkan terbentuknya proses gas alam. Tekanan dan panas merubah sisa-sisa organik menjadi hidrokarbon. Yang ketiga adalah migrasi gas. Setelah terbentuk gas alam, dapat bergerak melalui lapisan pori-pori batuan untuk mencapai lapisan yang lebih tinggi. Nah, yang keempat adalah penyimpanan alamiah. Gas alam dapat terperangkap di dalam struktur batuan tertentu, seperti terjebak di antara lapisan batuan yang impermeable. Selanjutnya proses. Yang pertama, penghapusan minyak dan konsentrat. Jadi, gas alam yang diekstrak dari bawah tanah yang terpendam, yaitu fosil-fosilnya itu diekstrak untuk dihapus minyaknya dan konsentratnya. Lalu tahap kedua, penghapusan penghilangan air. Setelah dihilangkan penghapus minyak dan air, pastinya masih ada sisa-sisa senyawa-senyawa seperti air. Itu harus dihilangkan dari gas-gasnya tadi. Lalu pemisahan cairan gas alam. Jadi gas yang sudah dihilangkan airnya itu masih harus dipisahkan cairan gas alamnya. Lalu kemudian penghapusan sulfur dan karbon dioksida yang terakhir. Jadi habis penghapusan sulfur dan karbon dioksida terbentuklah sebuah gas alam cair itu tadi. Lalu selanjutnya adalah dampak positif. Yang pertama adalah fleksibilitas penggunaan, yaitu gas alam dapat digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari pembangkit listrik, pemanas rumah, hingga bahan baku industri. Lalu yang kedua adalah emisi karbon yang lebih rendah. Dibandingkan dengan batu bara atau minyak, gas alam menghasilkan emisi karbon dioksida yang lebih rendah saat dibakar. Lalu yang ketiga yaitu efisiensi energi yang tinggi. Pembangkit listrik yang menggunakan gas alam cenderung lebih efisien dibanding dengan pembangkit yang berbahan bakar batu bara. Gas alam menghasilkan lebih banyak energi per unit bahan bakar. Dan yang terakhir adalah dampak positif pada ekonomi. Sumber daya gas alam dapat menciptakan lapangan kerja dan pendapatan dari sektor eksplorasi, produksi, dan distribusi energi. Lalu selanjutnya adalah dampak negatif, yaitu yang pertama adalah ketergantungan pada penggunaan sumber daya alam. Yang kedua adalah kerusakan lingkungan pada proses eksplorasi atau pencarian. Yang ketiga adalah kebocoran metana. Dan yang keempat adalah emisi gas rumah kaca. Lalu, pemanfaatan dari LNG. LNG adalah singkatan dari liquid natural gas dan dapat digunakan untuk sebagai pembangkit listrik karena menghasilkan energi, yaitu gas alam yang didinginkan menjadi cair. LNG merupakan sumber energi alternatif yang ramah lingkungan. LNG dapat dimanfaatkan menjadi beberapa produk seperti bahan bakar pembangkit listrik, bahan baku industri dalam skala besar, dan bahan bakar kendaraan. Informasi tambahan, LNG ini tadi merupakan olahan dari gas alam yang sudah diekstrak tadi. Ya, sekian presentasi yang dapat kita sampaikan, kurang lebihnya kita mohon maaf. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.